Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang pada ikhwan akhwat sekalian. Mungkin bisa ngerapat aja kali ya, jangan jauh-jauh. Ngerapat aja, ngerapat. Oh ya udah, yang kalau yang masih muda ya ngerapat lah. Lama Ya, alhamdulillah Ustadz Subhan telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan ceramah dengan tema tawakal dalam rezeki, motivasi para pekerja untuk kita semua. Insya Allah akan berlangsung kurang lebih 1 jam, lalu nanti akan disambung dengan tanya jawab. Ya, mungkin pada Ustadz Subhan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di gedung ini di Synthetic Square ya, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang diniatkan. Kita mengisi waktu luang kita untuk sebuah kebaikan sebagaimana ayat yang Allah firmankan, fa idza faragta fansab, punya waktu kosong diisi yang baik. Karena memang Allah ciptakan kita ini bukan cuma untuk bekerja. Kerja ada masa di mana fitrah awal tercipta adalah untuk beribadah. Makanya ada ayat yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Manfaatkan olehmu rezeki nikmat yang Allah kasih ketika di dunia untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Begitu akhirat lagi, dunia enggak ya salah. Karena puncaknya agama itu jihad. Dan jihad di mata Islam wal jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad itu ada 2. Yang paling utama bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad dengan hartamu dan dengan jiwamu. Di mata Islam, jihad dengan harta itu lebih dikedepankan, bahkan lebih mulia ketimbang dengan jiwa. Makanya orang Islam disuruh taklukkan dunia. Cuma kan kadang-kadang dunia ini kan mataul gurur, kenikmatan yang menipu. Gara-gara dunia kita nggak sempat ngaji, gara-gara dunia kita nggak sempat sholat, gara-gara dunia kita bukan kita yang dulu. Padahal ketika ada ayat yang mengatakan alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sering dengar tuh ayat ya. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan pundakmu, masalah yang memberatkan pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kuangkat masalahmu karena zikirmu sama Allah. Makanya orang zaman susah, subhanallah, dekat sama Allah. Ya, bahkan saya mau tahu dia, Ustaz, dulu zaman susah, Ustaz, handphonenya pernah ketinggalan, Ustaz, itu kontak name-nya marbot semua, betul ya? Orang-orang masjid. Ya, UST titik Ustadz lah teman-temannya ya. Ya sekarang giliran dia sudah sukses, sampai kan pada nanya ini masjid mana tuh orang yang dulu, nggak kelihatan lagi. Banyak yang seperti itu. Kita lupa sebenarnya masalah kita itu sebab kurang dekatnya kita sama Allah. Maka kita coba akan bahas di sini kiat-kiat mendapatkan rezeki. Ya, karena banyak orang nih yang berpendapat kalau rezeki itu yang penting uang judulnya. Padahal lebih dari itu. Sehingga semboyan ulama menekankan bahwa lebih baik kita kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap.
Cuma orang sekarang nggak mau pusing, ekor-ekor yang penting kakap gitu ya. Padahal di Islam itu harga diri. Ya, kenapa? Karena waktu kita yang ngatur, bukan kita di waktu sama waktu. Ini umur makin berkurang, bukan makin tambah. Udah mau Ramadan lagi nih. Bayar puasa belum ya? Belum masalah bayar puasa dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita ini kebengkalai. Dan ternyata kita ini bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Wow, 10 tahun yang lalu jantung kita ini super kuat. Berita mengagetkan seperti apapun gak ngaruh. Orang main petasan di belakang kita, boleh kaget tuh, udah dong, jangan berisik dong. Itu dong ya. Sekarang jantung kita, pintu ketabrak angin, sampai 2 hari deg-degan. Ini jantung sudah nggak kayak dulu, mata juga sama, udah mulai nggak awas. Dulu kita ngelihat temen datang jelas, oh datang orang, oh ini tuh. Sekarang depan pintu siapa nih? Mata udah bukan mata yang dulu. Yuk Mbok Yau kalau sudah begini, karena waktu ini singkat sekali. Ya, sebelum kita masuk kepada teknik-tekniknya, saya ingin kasih bocoran supaya semangat kita membahas ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, umru ummati baina sittin wa sab'in. Kata Rasul nih, umur umatku antara 60 70. Jadi itu bocoran Rasul. Aku lu zadda min dzalik. Ada yang lebih dari 70, cuma sedikit. Nah, ya mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit lah. Amin ya. Siapa Ustaz yang pengen umur pendek tadi ya. Semua pengen umur panjang. Walaupun terkadang ketika dikasih umur panjang ketakutan sendiri. Orang kalau berdoa semua minta umur panjang, gak ada umur pendek. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Semua minta. Setiap hari kita dengar dia berdoa minta umur panjang. Kesian juga kita bantuin deh. Ya Allah, ini orang tiap hari minta umur panjang, kasih 200. Ayo minta umur panjang dari 200. Takut, didoain 200 takut. Di 200. Tangga saya 80 didorong kan. 85 dan dituntut, dorong, tuntut, dorong. 200 diseret. Ini juga ya. Sebenarnya kita nggak bicara panjang pendek umur loh, kualitas umur yang kita butuhkan. Makanya kalau nyontoh umur Rasul, berapa sih umur Rasul? 63 ya. Ya kalau umur saya 63 dan isi Subhan 63 ada umurnya nih. Ya Allah nggak lama lagi. 63 deh. Biar gampang ngitungnya 60 lah. Saya ini kan manusia, yang saya yakin sekali orang Islam itu berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai ketika saya balik. Laki mimpi, perempuan haid. Ya, dulu sih zaman-zaman saya sih 15 tahun ya kalau balik ya, 14 15. Nah, atau sekarang kadang 9 tahun udah balik ya, wallah. Ada yang 20 enggak balik-balik. Main terus. Ya, taruh umur 15 tahun lah ya. Berarti kan umur 60 kalau dikasih sama Allah 60. 15 tahun saya nggak kepake dosa sama pahala, berarti 60 kurang 15 berapa? Sebenarnya cuma 45 umur saya. Kan 15 tahun nggak kecatat pahala dan dosa, cuma 40. 45 tahun ini pun nggak full kita sholat, ngaji, ibadah enggak. Teman saya yang dokter bilang, Han, kalau bisa sih 8 jam satu hari tidur lah. Karena kalau kurang 8 jam suka pusing. Akhirnya nanti vertigo. Vertigo tau? Vertigo kalau dibiarin nggak diobatin nambah. Vertigo, verampe, verlimo. Saya pakai tidur lah sudah 8 jam satu hari ya. Kalau 8 jam satu hari saya pakai tidur 8 jam satu hari, berarti 8 jam per 24 jam kali 60 tahun, ngitungnya gitu ya? Ada yang jauh matematika sini? Kalau saya salah kritiknya langsung. Ya, kalau umur saya 60 tahun, kepotong 15 tahun tinggal 45 tadi. 8 jam satu hari saya pakai merem. Berarti kalau 8 jam per sehari 24 jam kali umur 60 tahun, berapa tahun? 20 tahun saya merem. Kalau 8 jam satu hari kita merem dan 20 tahun ya, 60 tahun, 8 jam itu 20 tahun kita merem. Berarti 45 dikurang merem 20 tahun tinggal berapa? 25 sebenarnya. Dari umur 60 cuma 25 tahun jatah kita berbuat baik loh.
25 tahun ya 5 kali pemilu ya. Begini-begini aja. Masya Allah. Dan 25 tahun itu pun kita nggak full ngaji begini baca Quran, enggak. Makanya sengaja saya pancing bicara umurnya karena ini kan Gatot Subroto, subhanallah, Sudirman, Tamrin, innalillah macetnya betul. Kita urusan pagi, jalan kerja, pulang kerja, sore, sejalan bisa sejam ya. Ada yang 2 jam kadang-kadang, 2 jam sekali jalan, pulang 2 jam. Urusan macet aja 4 jam satu hari. Itu nggak ngaji tuh. Udah pasti bengong, kalau nggak gerutu, kesel nungguin bis gitu ya, 4 jam. 4 jam satu hari, kalau umur 60, 4 per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan macet doang. Sisa umur 25, dipotong macet 10 tahun tinggal berapa? Tinggal 15, ya Allah, 3 kali pemilu lebih pesimis. Masya Allah, 15 tahun itu belum kepotong, Masya Allah ya. Urusan kondangan, belanja, apa yang jawab WA, BBM, Instagram, bisa berapa jam itu? Saya sering loh hitung-hitung umur gitu. Ternyata paling kesisa 7 tahun. Itu paling 7 tahun kalau jatah kita berbuat baik. Sementara kita nggak tahu mau sampai kapan kan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya kadang-kadang saya suka heran jam-jam istirahat begini orang bukan dipakai ngaji, malah di pojokan ngeliatin kayu berdua suka stare. Orang begitu. Ya Allah, la ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Malaikat maut mendatangi hidup kalian 11 kali dalam satu hari. 11 kali malaikat maut yang kita bilang Israel tuh, malaikat maut, Masya Allah, 11 kali dalam satu hari. Berarti hampir tiap 2 jam ditengokin sama malaikat maut kita, betul? Kebayang nggak kita sedang apa saat itu? Masya Allah. Waduh Ustadz, ini harus cepat tepat kalau gini. Nah, makanya penting kita ngebahas, karena umur makin berkurang bukan makin bertambah. Cuma orang yang nggak paham aja, tiap diundang ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Panjang dari mana? Lubang kubur, Senin, Selasa. Panjang pendek, oh ganti tak pendek umur. Diundang lagi besok. Ya, ternyata kita perlu kritisi kalau begini. Terus gimana Ustaz caranya Ustaz? Ya udah. Ada beberapa kiat mendatangkan rezeki. Karena rezeki ini nggak hanya di kantor. Rezeki di mana aja, dan rezeki itu berkaitan dengan nikmat. Ya, tugas kita cuma bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, yang memancing rezeki itu ketika kita bisa merevisi iman. Alasannya apa, Ustaz? Ada ayat yang mengatakan, "Wa ma lizalimina min ansar." Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Zalim luas, maksiat itu luas. Dari syirik, durhaka sama orang tua, korupsi, macam-macam lah ya. Walhasil tidak ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Nah, orang yang berbuat zalim imannya dipertanyakan. Makanya orang yang beriman, orang yang tahu bahwa dirinya terpantau oleh Allah, dia bisa berbuat apa aja, bisa ya. Wong dia mampu kok. Cuma dia tahu bahwa Allah ya'lam. Bagaimana dia bisa merasa aman dengan Allah yang di langit? Sementara ada ayat yang mengatakan, "A'amintum man fis sama' ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir." Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Orang merasa aman betul. Pengen berbuat dosa, celangak, jelinguk. Aman bro, kemon. Allah ngelihat kemon. Ini inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Ada 2 malaikat di pundakmu yang mencatat semua perbuatanmu. Bagaimana merasa aman? Bukan berarti kalau kita sudah sadar Allah, sadar malaikat kiri kanan, kita nggak berbuat dosa lagi. Enggak, kita manusia, nggak ada yang maksum, walaupun namanya maksum. Betul ya? Nggak ada yang suci walaupun namanya Bu Suci, betul ya? Tetap dia manusia. Kullu bani Adam khata. Bahwa setiap anak Adam itu pasti bikin dosa.
Nah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap yang berdosa yang mau bertobat, setiap yang mau berdosa yang paling baik yang mau bertobat. Wa bi sayyi'atil hasanat tamhuha. Dia orang yang membarengi dosa dengan kebaikan. Gampang istighfar, gampang berbuat baik ya. Masya Allah. Ya, iman. Ini penting sekali kita bahas. Karena itu makanya orang yang tahu bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, Allah sendiri yang mengatakan dalam diskusi bahwa innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah ciptakan takdir manusia yang dalamnya ada rezeki 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Allah yang mengatakan seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan bahwa ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan, yursalu alaihil malak, diutus malaikat, wa yanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 takdir, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ditentukan 4 takdir, bikat birizki, rezekinya, wa amalihi, pekerjaannya, kat birizki wa ajalihi, ajalnya, sakiyun aw sa'idun, tertolong atau tidak. Perhatikan 1 dan 2 ya, dikatakan bahwa bikat birizki wa ajalihi wa amali sakiyun sa'idun. Rezeki sama pekerjaan 2 hal yang berbeda. Orang suka beranggapan saya kerja di sini, rezeki saya di sini. Iya, terkadang banyak yang di sini malah tekor, minus, karena banyak yang diambil. Ya, dulu kan zaman nganggur doain biar buru-buru kerja nganggur gak enak. Ya Allah, orang nganggur tuh serba salah barang hilang kita yang ditengok. Ya Allah, baru susah, pengen kerja Ustaz. Ya Allah, doain Ustaz. Iya, insya Allah. Manusia kan begitu ya, didoain, dia nyari usaha, dia kerja, alhamdulillah. Kerjaan nih gimana ya, Masya Allah. Cuma jauh banget Ustaz ya. Kirain udah kerja bisa bayar utang malah tambah utang Ustaz. Ya Allah, mana udah sama dealer lagi tadi ya. Dan lain sebagainya. Kalau kesah manusia. Ya, ternyata memang tempat dia kerja rezekinya itu nggak seperti yang dia hayalkan. Malah kadang di luar dugaan. Karena rezeki itu bisa dicari dengan membeli, dengan menerima, dengan dikasih, atau gambling, macam-macam lah. Walhasil namanya menerima. Iya, rezeki secara umum. Makanya Allah pengen kita mengerti Allah tuh punya nama. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Nah, sekarang kita mau minta ke Allah yang kita nggak kenal gimana? Anak hamba Allah Ustaz. Ya bagus, saya juga hamba Allah sama. Udah kenal Allah belum? Ya kenal apa nih Ustaz? Ya paling nggak kalau udah kenal apal nama dong. Kalau kenal kan tahu nama. Ya Allah Ustaz. Iya Allah. Kan dia punya nama. Allah yang bilang walillahi asmaul husna. Allah punya nama-nama yang sempurna. Tis'ah wa tis'ina isman. 99 nama. Udah hafal belum? Belum hafal. Ya bahaya sekali kau bertuhankan Allah yang tak kau kenal. Makanya nanti kalau sudah kau hafal nama Allah, kau tahu nama Allah itu untuk bertawasul. Minta rezeki ke siapa? Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzukna, bukan ya Allah urzukna, salah dalam kaidah bahasa. Allah Syafi, yang maha menyembuhkan, bukan ya Allah sembuhkan. Ya Syafi isfini anta syafi la shifa'a illa shifa'. Shifa'an la yugadirun as-saqam. Cuma karena kita nggak paham, kita rekrut pokoknya semuanya Allah judulnya. Sampai kita nggak paham. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada kata-kata Allahnya enggak? Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ada Allahnya enggak? Enggak ada. Oh iya ya, saya baru paham tak. Oh ya. Makanya kalau nggak dibahas bahaya.
Betul ke Allah, Anda minta ke Allah, cuma Allah yang bilang, aku punya nama. Minta dengan nama tersebut. Selama ini kita nggak minta dengan nama tersebut. Makanya keturutan takutnya ini istidraj, bukan al-maunah. Karena yang namanya nikmat Allah itu dua. Ada yang namanya istidraj, ada yang namanya al-maunah. Kalau al-maunah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia minta tolong dengan sabar dan sholat, dan dia bekerja, dapat al-maunah. Ada teman saya nggak sabar, nggak sholat, kerjaannya dapat juga tak? Istidraj tuh. Ya, kita suka bilang begitu kan? Saya bingung tat. Ya Allah Ustaz, saya sama teman saya tat, saya berani diadu sholat tat. Waduh sholat. Ada kan saya sholatnya gitu ya. Kayaknya rezeki saya nggak segampang dia tat. Ini orang sholat aja nggak demen tat. Dia menanya kiblat, Allahu alam. Gitu ya. Nggak pernah sholat. Tapi rezekinya gampang aja Ustaz. Tuh. Dibikin bingung kita. Kayaknya asikan jadi dia deh. Oh. Futur down iman kita akhirnya. Iman kita nggak di-up. Padahal kalau dia paham, rezeki itu bukan bilangan uang. Rezeki itu nikmat di mana kita bersyukur atas nikmat tersebut dalam hidup ini. Makanya perhatiin deh, orang mau rumahnya gede, kecil, KPR, BTN, ngontrak, atau numpang, kasur gede, kasur kecil, kasur keras, atau di atas sofa kita tidur. Doa bangun tidurnya apa? Sama kan? Pada apa nggak doa bangun tidur? Apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Artinya apa? Allahu a'lam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji milikmu yang telah menghidupkanku dari kematian. Kalimat pertamanya alhamdulillah. Itu bahasa Arab alhamdulillah, bentuk kata yang diucap dengan senyum. Orang Arab paham itu. Kalau orang Arab ngomong alhamdulillah, alhamdulillah bersenyum. Sehingga kita disuruh senyum bangun tidur. Jangan ngeluh nih enggak. Oh, mana aja nyurang. Belum puas. Berarti ada penyebabnya. Karena dalam kaidah bahasa salah kalau bilang alhamdulillah. Ya, kayak orang ngaca ya, bercermin. Mau orang hitam, putih, tinggi, pendek, kurus, denok, nerkom atau peot atau macam-macam deh. Pokoknya orang kalau ngaca, yang dibaca apa? Apal kedua ngaca? Ngaca apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khalqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khalqi. Artinya pasti wallahu alam lagi. Artinya Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khalqi. Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Itu doa ngaca, semua orang model apapun sama bacanya. Dia mau warna hitam, putih, tinggi, pendek sama. Nggak ada doa ngaca orang kontet, nggak ada begitu. Doa ngaca orang tinggi, orang bongsor, nggak ada begitu. Sama. Ya Allah, kama hasanta khalqi fahasin hulki. Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, ya Allah, baguskan akhlakku. Artinya apa Ustaz? Seperti engkau baguskan tampangku, ya Allah, baguskan akhlakku. Ngaca, bagus dari mana? Di mata Allah bagus. Kalau di mata manusia nggak ada beresnya. Ya, kalau di mata manusia makanya ada salon, ada kang cukur. Orang pada nggak betah model rambut betul, di belok kanan, dari belakang betul tepat, masih nggak nengok betul. Ya kalau orang beriman nggak repot dengan masalah kayak begituan. Kama hasanta khalqi ya Allah, fahasin khalqi. Seperti kau baguskan tampangku, ragaku ini Allah, baguskan akhlakku. Karena dia tercipta untuk apa? Beribadah. Dia nggak direpotkan sama tampang. Ya dandan boleh dandan, nggak ada masalah. Cuma nggak repot sama dandanan. Ukuran dia pokoknya dandan buat Allah, yang pantas buat Allah, pantas buat bersosialisasi. Itu yang dia pegang. Kenapa? Karena nanti ada saatnya azan berkumandang. Dan kalau sudah azan berkumandang,
nggak ada alasan, ya sholat. Bahkan ada orang buta datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku buta. Apakah wajib juga aku berjamaah di masjid ya Rasulullah? Nabi jawab cuma mengatakan, sami'tal adzan, sami'tu. Dengar azan, dengar. Wajib tak wajib? Dia tercipta untuk itu, nggak ada alasan. Makanya kalau orang yang beriman, dia ke kantor, ukurannya sholat. Yang pantas buat sholat, pantas buat ke kantor, nggak ada alasan. Ya, coba mau bilang apa, Ustaz? Kita kan di Indonesia, Tat. Nah, di Indonesia ini orang tuh nggak semua senang sama sholat, Tat. Itu permasalahannya di situ. Entah mungkin trauma atau apa, saya nggak paham. Ya, makanya di sini kebanyakan imam, entah deh kalau Ramadan, imam kalau mau banyak fansnya dari makmum harus paham yang makmum suka. Nah, ini baca pendek, betul? Kalau di sini imam baca panjang, makmum kosong, betul? Kita jadi imam aja. Belakang kata Rasul, afdhal sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdal, yang paling lama berdiri, tarawih itu, ya. Kita jamaah itu yang paling afdal, paling lama berdiri. Cuma kalau kita pakai lama, repot urusannya. Atau sholat-sholat biasa. Coba sekali-kali jadi imam deh. Yang pernah jadi imam punya pengalaman pasti seperti itu. Allahu Akbar, Al-Fatihah dibaca, waladhdallin, amin. Imam baca bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmum ada yang ngambil napas. Ada yang gerutu. Berhenti di mana nih ayah? Yang batal yang di pojokan. Teman-teman imam. Padahal imam Yasin, Allah. Batal juga teman-teman. Iya, itu terjadi ya, makanya serba salah kita jadi imam. Iya, setelah kalau dipikir-pikir begitu coba perhatiin. Iya, sebenarnya kalau kita pengen tahu kadar iman masyarakat kita, itu bisa dilihat dari azannya. Udah pernah umroh? Ada yang pernah umroh? Ya, mudah-mudahan digampangkan umroh. Biar bisa kelihatan langsung yang saya ngomongin nih. Kalau pengen tahu kelas iman kita tuh bandingin sama negeri-negeri Islam, di negeri Arab khususnya. Makanya ketahuan orang kita ini imannya kurang karena dari azan juga kelihatan. Di Arab azan tuh pendek-pendek, di sini panjang-panjang. Coba deh. Kalau di Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek lah. Di kita Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara saya lagi rusak ya. Ya. Panjang. Iya ya, kalau diperhatiin coba. Di sini, Masya Allah. Azan Madinah coba setel di Google. Tanya. Pendek. Iya, Ustaz ya. Di kita kok panjang-panjang, di Arab pendek-pendek. Jangan tanya Ustaz jarang ajan. Tanya mau ajin. Mana jin, ajin. Di Arab pendek-pendek, itu panjang-panjang. Ya Allah, Tat. Panjangnya pada nggak ngumpul, Tat. Kelasnya di situ. Nah, kalau di Arab kita datang ke masjid, azan berkumandang, nggak dapat tempat penuh. Lain sama di kita, makanya beda sekali kelasnya gitu loh. Makanya ini iman ini penting deh di Arab. Ya, karena memang tujuannya apa? Bagus agama kita. Kalau agama kita sudah bagus, jaminan Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Karena rezeki orang yang beriman itu dicari orang. Sama dengan restoran, orang beriman dicari orang. Di sini kita nyaris nggak paham. Udah kenyang, sekian bulan makan, baru ada pengakuan masuk TV. Ya ternyata biar gurih makanannya pakai darah anjing, ya. Dagingnya biar empuk pakai apa? Pakai paracetamol. Coba lagi lihat sekarang kan. Tapi kalau di negeri Islam, itu restoran tuh dilihat siapa pemiliknya, imannya seperti apa. Kita nggak mikir, yang penting 4 sehat 5 ajib, betul ya? Enak ya. Masalah belakangan, sementara kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqu bi. Setiap daging di badanmu yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih berhak. Nggak main-main ya, makanya penting sekali. Nah, iman ini akan menstabilkan itu. Makanya gampang rezeki, iya. Tapi teman saya nggak beriman rezekinya gampang, istidraj. Rezeki membuat dia jauh dari Allah. Bukan rezeki, namanya pertolongan selain daripada Allah itu.
istidraj. Ya, maling juga dapat rezeki. Alhamdulillah, pasti alhamdulillah tuh maling. Saya ngajar di KPK, saya ngajar tetap di KPK, jadi saya tahu sekali kondisinya di negeri kita ini. Iya, bahkan sampai ada orang yang mencuri korupsi pun membawa-bawa nama-nama bahasa-bahasa Islam. Ya, kita akan mulai besok proses apa yang telah kita rencanakan korupsi nih. Ya mudah-mudahan dimudahkan lah insya Allah. Gagal nggak jadi karena ada satpam, ada briefing lagi. Ya hampir ya tadi kita ketahuan ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan besok kita bisa kumpul lagi di sini ya. Semua bisa kan? Insya Allah begitu. Ini kadang-kadang di ujung lidah, di maksiat. Bayangkan tuh kalau iman kita nggak up. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Yang kedua, yakni justru beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim dan seterusnya. Ada janji Allah buat orang yang saleh. Orang yang saleh itu saleh bahasa Arab, bahasa Indonesia benar. Orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang tahu dirinya tercipta untuk beribadah. Sehingga sesibuk apapun dia disibukkan sama dunia, ketika azan berkumandang salat saleh. Ya. Bukan jaminan nama soleh, tapi soleh, gitu ya. Benar-benar dia soleh, nama tuh doa. Makanya kalau manggil orang tuh sempurna, karena itu doa. Muhammad, ya Muhammad, Muhammad. Semoga jadi orang yang terpuji. Itu ya. Abdullah, ya Abdullah. Semoga jadi hamba Allah. Di kita kebiasaan motong-motong nama. Muhammad, mat. Mat juga bahasa Arab, ya, artinya bengong. Mat. Abdullah, makanya dul. Dul mana dul? Dul itu bahasa Arab juga. Dala ya dul, ngintip artinya. Orang kadang-kadang suka nggak paham. Jadi kita nih kalau ada pengajian suka pada gampangin masalah kayak begini. Jangan. Soleh, panggil soleh. Lah. Lonjor artinya. Bener glosor aja. Jadi ini nama nih nggak main-main ya. Walhasil sudah lah ya. Kita disuruh beramal soleh. Dan amal soleh ini mendatangkan kebaikan. Ada janji Allah ya. Janji Allah buat orang yang beramal soleh. Min dzakar aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dia dalam keadaan beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, kan kuberikan kehidupan yang baik. Janji Allah tuh. Ya, kita nggak bicara kaya miskin di mata manusia. Orang kalau baik, qanaah hidupnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, nggak masalah, bukan masalah rumah gede, cuma kan tentram itu rumah. Makanya orang suka bilang home sweet home, bahasa Arabnya baiti jannati, rumahku surgaku. Home sweet home bahasanya gitu ya, rumahku surgaku. Yang pertama kali ngomong home sweet home atau baiti jannati siapa? Rasulullah disampaikan ke siapa? Istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Buka sejarah tentang Aisyah. Ya Allah, Masya Allah, dia tinggal sama Rasul di rumah. Ya Allah, itu kalau kita ke Museum Quran di Madinah, kita bisa melihat rumah asli Rasul. Ada paketnya dibuat itu ya, Masya Allah. Ini rumah cuma tumpukan bata dengan kapur dan lempung yang dibikin tembok setengah lagi cuma daun kurma. Ketika Rasul wafat, beberapa setelah itu ditemukan cuma segenggam gandum di dapur Aisyah. Yang waktu Nabi hidup itu tiap sarapan cuma air putih, roti kering dan kurma. Tapi dia berkata, baiti, rumahku surgaku. Kebayang nggak tuh? Sekarang kita bawa anak orang begitu. Surga apa sih begitu? Karena ukuran surga menurut orang sekarang apa? Ya, hordeng yang bergelombang, ya, dipan yang luas, karpet diinjak melesep. Betul ya? Kalau nggak melesep bukan surga. Tebal karpetnya ya. Iya. Makanya kok dibilang surga itu bagaimana, Ustaz? Iya, orang yang beriman itu qanaah.
dia nggak gampang komplain. Karena yang dia tahu tuh ibadah. Bukan masalah gede kecilnya rumah, tapi bisa khusyuk dalam ibadah. Itu yang paling penting. Karena nggak termindset untuk itu, mau bilang apa? Jadi kita kan terdidik sama orang tua kita, kesuruh tidur malam, urusannya sekolah sama kerja, betul? Tidur, nanti telat, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, begitu kan? Iya. Makanya orang sekarang subuhnya rata-rata jam 6 paling cepat. Ketika ditanya, Jakarta subuh jam berapa ya? Macam-macam tuh. Kalau yang sebenarnya sih jam 5 kurang seperempat katanya. Tapi ya ada yang jam 5.15, jam 6.30, ada yang bareng Kang Roti lewat. Ya karena mindset dari malam sudah tidur supaya bangun cepat kerja, sekolah. Mindsetnya kan begitu. Tapi kalau mindsetnya tidur, nanti kamu nggak dapat subuh loh. Ya Allah, berkahnya subuh, Masya Allah loh. Ayat yang mengatakan bahwa inna sholat al-fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Allah menyaksikan sholat kita. Kalau didoktrin begitu terus, termindset di otak kita. Jarang, makanya kita, Masya Allah, kita berangkat pagi, pulang sore, begini-begini aja. Karena kurang berkah. Ya kalau di negeri-negeri Islam, Masya Allah ya, ini seburuk-buruknya orang-orang Arab di negeri Arab, sholat berjamaah. Nggak ada yang istilah kata nggak sholat berjamaah. Lagi rame dagangan dibeli sama orang, azan tutup. Mau dibayar double lagi, enggak, sholat dulu. Itu harga diri sholat tuh. Lagi gocek, main futsal, main futsal Mekah itu, udah mau nembak, aja nggak jadi. Kita menanggung udah aja. Makanya hidupnya berkah. Penghasilan cuma minyak sama turis, datang Indonesia bantu-bantu. Nggak pakai bunga lagi. Masya Allah kan, negeri kita lebih kaya. Saya juga ngajar di 7 tambang dunia di Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini kaya banget. Bukan cuma minyak bumi, di atas bumi ada minyak lagi, kita betul? Sawit dan lainnya. Negeri ini, geotermalnya lain, gasnya, Masya Allah. Itu belum batu baranya, sedimen herbivoranya itu kan, Masya Allah. Belum lagi batu akiknya, betul? Orang segini sombong banget, itu mah gunung Indonesia tuh. Jadi negeri yang kaya raya, Masya Allah, nggak ada miskin-miskinnya. Ya, kita nanam apanya numbuh di sini, betul? Di negeri Arab, tante pipa, nggak ada rumah keluar air, nggak ada. Karena nggak subur, negeri kita subur. Kita subur masih salah nanam singkong, masih kebalik. Betul ya? Begitu. Pahit itu. Oh, berarti kita kudu beramal soleh nih. Ya nggak main-main. Ini amal soleh penting banget dalam kehidupan kita. Makanya Allah janji, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pengen hidup baik, pengen hidup makmur, rezeki gampang, coba beramal saleh. Amal saleh yang paling gampang rukun Islam. Tiap pagi zikir pagi, jangan apa enggak, sore zikir petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Sholat jangan ditinggalkan, zikir ya di sela-sela waktu kosongnya, walaupun mungkin istilah orang Betawi seain duain deh, baca Quran sampai enggak selembar dia baca ya paling berapa menit sih, berapa menit. Saya kalau belum hatam, selembar sehari. Aduh ya kelewatannya. Baca, kalau emang belum bisa baca denger. Jangan sampai kita nggak denger Quran, sayang. Itu panduan hidup. Ya ini dibikin kondisi sekarang ini kita nggak sempat baca Quran, tapi pengen sampai ke surga, ya nggak mungkin. Pengen ke surga ya dengan Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran nggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan saya kok nggak tertunjuk, Ustaz, mungkin ketakwaan kita yang dipertanyakan. Mungkin kita nggak bertakwa. Takwa apa sih? Melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan, menjauhkan semua yang dilarang dengan ilmu. Ya, cuma orang menerjemahkannya beda. Takwa itu kan takut sama mertua, saat dia lain lagi. Lain lagi. Tapi orang yang bertakwa, orang yang betul-betul paham ibadah. Nah, kalau orang sudah bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Allah berikan solusi dalam hidupnya.
Siapa orang yang bertakwa? Ya orang yang soleh. Sholatnya betul ya, baca Qurannya betul, sedekahnya betul, semuanya betul. Emang ada yang nggak betul, Ustaz? Ada. Contoh yang paling gampang ini, saya contoh ini, kita belum masuk babnya ya. Kita bicara sholat aja. Karena banyak orang yang udah sholat tahu sholat tanha anil faksawal. Betul ya, tahu ya? Sholat mencegah perbuatan keji dan cuma yang terjadi sholat tetap berbuat keji dan mungkar. Allahu Akbar, sama anak ribut. Allahu Akbar, sama orang tua nggak akur. Allahu Akbar, sama mertua nggak tegur-teguran. Allahu Akbar, sama tetangga nggak kenal. Katanya sholat. Ini nggak bisa dibiarkan. Iya ya. Katanya sholat emosinya. Mana sholatnya? Tanha anil faksawal munkar. Harusnya enggak begitu. Sholat enggak membuat dia berbuat keji dan mungkar. Coba kritisi. Sholat punya syarat sahnya. Syarat sah sholat apa? Wudu. Kalau wudunya tidak betul, sholat tidak. Wudu ada rukunnya. Rukun wudu di Quran Al-Maidah. Salah satunya apa? Famsahu biru'usikum. Basuhlah kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut, ini wudu aja nih. Kita basuh kepala gimana? Basuh. Karena ru'us, kepala. Cuma berapa banyak orang basuh kepala cuma begini. Betul. Hadhi jabha laysa ra'sul, ini jidat bukan kepala. Itu aja paling gampang. Oke ya. Waduh. Saya begitu terus, Tat. Hanya ruwet ya. Kita bicara yang lain. Sholat punya rukun. Niat, berdiri, menghadap kiblat, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Oke, kita bicara takbir. Takbir kita bicara. Boleh gak sholat tanpa takbir? Boleh dong, harus dengan takbir. Kita lihat takbir yang ada di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang kayak dikokang yang sama angin. Allah, Allah, Allah. Udah berapa model takbir? Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Boleh gak sholat tanpa takbir? Begitu aja deh. Belum bicara itu dari diri kita sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu. Aduh, ya Allah. Iya ya. Pantesan sholat tapi ribut sama orang tua, sholat gak akur sama mertua. Karena kita gak pernah perhatiin tuh. Itu belum bicara tumaknina, bacaan ya Allah, dan umur makin kurang. Kita kan bukan makin muda, makin tua ya. Akhirnya kita pesimis nanti ngeliat anak sekarang pada hafalannya Masya Allah. Ada kisah nyata orang tua yang berkata, ya Allah Ustaz, ya Allah Ustaz, saya ngeliat anak sekarang pada hafalan kurang, kayaknya saya gak kebagian surga deh Ustaz. Anak SD hafalan 10 juz Ustaz. Masya Allah. Ada udah SMP 15 juz, SMA 20 juz, anak kampus 30 juz Ustaz. Ya Allah, saya gak kebagian surga deh Ustaz. Makanya saya kalau berdoa sama Allah minta surga sama Allah, emperan juga gak apa-apa, padam dikit gitu lah. Iya, habis kalau udah tua gini Ustaz, bukan gak mau ngapal, Ustaz. Sayang sama yang ada, saya paksa juga yang ada bakal hilang. Masih kecil kayak mengukir di atas batu, udah tua kayak di atas air. Ya anak kecil baca sekali paham apal, orang tua. Oh, ya udah diapalin aja, diapalin, nggak ada kewajiban ngapal, yang penting baca apal insyaallah. Kemarin saya paksa Tat, konsentrasi Tat. Alhamdulillah seharian saya ngaji apal 9 Tat. Besok hilang 12, tukar 3. Makanya saya pegangin itu dengan ina ayat favorit gitu ya. Akhirnya nggak maksimal. Kebayang tidak tuh, kita nggak bisa beramal saleh. Waduh, makanya rezeki kita agak susah kalau begitu. Yang ketiga, yakni
formula mendapatkan rezeki dalam bekerja, kita disuruh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Bagaimana bisa bersyukur? Dari awal yang dia cari pekerjaan yang memang bidangnya. Orang kalau bidangnya asik, nggak ada capeknya. Tapi kalau bukan bidangnya, aduh, ya. Habis hari gini, Ustaz, susah, Ustaz. Ya Allah, kita nyari yang bidang kita tuh nggak segampang itu, Ustaz. Kita bicara yang halal, yang haram, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Yang haram aja susah, lagi yang halal, Ustaz. Begitu bahasanya. Makanya dapat juga udah alhamdulillah, Ustaz. Ya, tapi pasti resikonya kita nggak betah nantinya. Makanya harus profesional di bidang kita. Sehingga yang kita tahu bahwa tugas kita adalah mengabdi, komit, akad, perjanjian. Kalau memang komitmen masuk jam 8, pulang jam 4, tolong jangan sampai itu dirubah. Karena hilang keberkahannya. Komitmennya jam 8, pulang jam 4, prakteknya masuk jam 10, pulang jam 2. Ngalap berkahnya nggak bisa. Orang beriman dipegang janjinya. Ya, sesuai dengan komitmen, makanya dari awal perjanjian yang kuat. Ya, kita mau istirahat asal kita gampang sholat. Insya Allah yang penting ibadahnya, coba maksimalin. Kalau enggak, muskilah. Akhirnya berat, ya. Coba syukurin nikmat. Nah, penyebab kita nggak bersyukur atas nikmat kita hilangkan. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur selalu, Ustaz, ya? Ya, bergaulah sama orang yang tidak mampu. Nah, jadi kita alhamdulillah ya, Masya Allah, ala kulli hal. Mudah-mudahan seterusnya kita seperti ini ya. Kita susah, ada yang lebih susah. Nah, jadi kita betul-betul menjadi orang yang bisa bersyukur. Ya, dalam sebuah bentuk pekerjaan, semuanya hebat. Pimpinan, wakil, bendahara, sekretaris, anak buah, sampai OB, semuanya berhubungan. Satu sama lain saling berhubungan. Cuma rezekinya kan Allah yang ngatur. Bukan bicara nilai, mungkin nilai si OB nggak seberapa, direktur besar. Ya perhatiin deh, OB nggak pernah masuk rumah sakit. Direktur entar-entar, kenapa? Karena memang di situ rezeki buat orang lain. Kita ini cuma rantai kehidupan, bagian rezeki buat orang lain. Si bos yang suplemennya cukup, makanannya sehat, ya, rumahnya terjaga kesehatannya, member hospital. Ini malah yang tidur di mana aja, makan apa aja nggak sakit-sakit. Ah iya ya. Emang Allah yaf'alu ma yasha. Allah tuh berkehendak, lihat. Jangan komplain sama Allah. Karena kalau kita komplain nggak ada beresnya. Katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam semua hal. Alhamdulillah. Ya walaupun mungkin berat terasa, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Masih bisa bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masih bisa datang sore, amsayna wa amsay Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika namut wa ilaikal masir. Masih bisa minta sama Allah kita. Syukuri nikmat. Janji Allah, akumulasi nilai yang kau miliki karena syukurmu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Bersyukur, ku tambah. Syukuri apa yang kau miliki, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Karena mengeluh nggak menyelesaikan masalah. Udah kerja, udah enak nih. Iya sih, cuma jauh, Tat. Ya Allah, mana bos galak banget lagi, ya Allah. Aduh, utang nggak beres-beres, ya Allah. Mungkin belum berumah tangga kali. Belum, jadi nggak ada selesai-selesainya hidup kayaknya. Oh, ternyata masalah saya tuh bukan di uang, Tat. Itu tuh masalahnya tuh. Doain, Tat, biar gue berlaku, Tat. Tiap ketemu minta doa. Tiap ketemu minta doa. Iya, insya Allah. Jodoh nggak kemana, nggak usah pakai berlebihan dan dandang supaya dilihat orang, nggak usah. Jadi orang baik dapat orang baik, insya Allah. Alhamdulillah dia nikah, udah nikah nih, udah kerja udah asik bener ente nih. Iya cuman ya Allah, Ustaz. Saya pikir partner hidup nyata hakim dalam hidup, Ustaz. Jadi langkah sempit banget, Ustaz. Ya Allah. Aduh, enakan jomblo juga. Kamu ganteng, istri cantik, harus enak menjalani hidup. Iya, Tad, cuman tiap hari dia lagi bosan, Tad. Mungkin belum punya anak. Itu masalahnya. Jadi nggak ada mainan, nggak ada yang dilihat. Oh bener, Tad, doain biar punya anak, Tad. Insya Allah digampangin deh. Tiap ketemu, sampai nitip pentil korma. Saya sampai sekarang bingung tuh, apa hubungannya korma sama anak, gitu ya. Orang Arab aja nggak pernah makan pentil korma. Kita semua pentil korma dimakan buat banyak anak katanya. Nggak ada hubungan, Allah alam bisawab lah ya.
sampai punya anak. Alhamdulillah sekalinya punya setahun satu. Oh, masya Allah. Anak udah masya Allah udah punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Kalau saya nanya, saya masukin ke perut lagi tadi. Iya di rumah kayak wallpaper tulisan semua. Emang hidup gak ada selesainya ya kalau kita nggak bersyukur ya. Nah, makanya syukurin nikmat supaya kita qanaah. Ya, ini enggak komplain aja. Udah bagus dapat kos-kosan, orang nyari gak dapat kos-kosan. Ini cuma kan kostan, ya kali dalam punya rumah sendiri. Tuh kan, karena punya rumah sendiri, alhamdulillah. Cuma kecil kan, edit, sabar dah ya. Penting punya dulu. Tuh sekarang udah kegedean tuh, alhamdulillah. Kegedean tuh capek. Emang itu ada beresnya. Nah kalau kita begitu nggak ada selesainya, nggak berasa. Akhirnya siang, sore, malam, pagi lagi, siang, sore, malam nggak berasa. Pas ngaca, rambut putih, uban mulu. Wah. Ya Allah udah tua ya Allah. Ya ini 3 hal dulu kali ya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaat nih ya. Kita berdialog deh. Silakan mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa? Ya, alhamdulillah. Langsung aja ya kalau ada yang mau nanya, langsung aja. Silakan. Ya mungkin ada yang sampai dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berhubungan dengan rezeki, apakah rezeki itu harus dicari atau akan datang sendiri? Kalau datang sendiri, semua rezeki, semua yang datang itu apakah itu selalu rezeki? Walaupun itu nggak tahu haram atau tidak. Iya. Terima kasih. Orang Islam berkeyakinan bahwa rezeki telah ditentukan sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Diutus malaikat, ditetapkan rezeki, kerjaan, ajal, tertolong atau tidak itu sudah ya. Cuma memang Nabi mengatakan waju ila rizki tahta zilir rabbi. Ada rezeki yang berbentuk materi. Nabi mengatakan rezekiku tergantung bayang-bayang tombakku. Maksudnya apa? Coba sekali-kali nanti lempar tombak. Maksudnya apa? Orang tuh kalau melempar tombak pasti mikir, nggak ada yang begini malah lagi. Nggak ada. Gitu lah. Itu narasi bahasa sindiran lembut ya. Nabi mengajarkan sama kita bahwa rezekimu itu tergantung konsentrasimu. Artinya harus banting tulang. Karena kamu mencari dunia. Ada jual beli, modal, untung, rugi, ada hukum seperti itu. Jadi wajuhila rizki tahta zilir rabbi. Nah makanya kalau rezeki yang berkaitan dengan materi ya, kebutuhan hidup ya perlu dicari. Apa ada istilah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti gitu ya, walaupun tetap banyak yang sungguh-sungguh nggak dapat. Namanya hadar, waspada. Ya, sedia payung sebelum hujan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tadi sungguh-sungguh pasti dapat. Itu namanya hadar, waspada. Tapi tetap dikembalikan ke Allah. Karena banyak yang rajin nggak pandai-pandai. Banyak yang hemat nggak kaya-kaya, ada yang boros nggak bisa habis duitnya, gitu ya. Disuruh hadar. Nah itulah yang dikatakan bahwa mengenal Allah dan namanya, meminta dengan namanya sambil bekerja itu penting. Sehingga rezeki baik tidaknya dari mana, Ustaz? Lihat efeknya. Kita nggak pernah tahu rezeki halal atau tidak. Ya carilah tahu. Kalau nggak tahu juga lihat efeknya. Biasanya rezeki yang halal itu sedikit menyehatkan, tapi rezeki yang nggak halal banyak menyakitkan. Makanya tadi kebanyakan orang-orang yang kaya, yang uang nggak tahu dari mana, itu jadi malah gampang sakit, ya kan? Nggak ada alasan dia sakit lah. Soalnya makanannya cukup menyehatkan. Bahkan kadang-kadang ini si miskin sisa makanan dia, karena hidupnya nggak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan yang lain lagi. Ada lagi? Kalau enggak nanti saya yang nanya. Ayo, silakan Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, apakah takdir itu bisa dirubah dengan cara kita berdoa? Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak. Takdir yang bisa dirubah, yang sifatnya nggak kauniyah. Kauniyah itu laki, perempuan, nggak bisa dirubah tuh. Makanya walaupun sedekahnya banyak, kalau merubah kelamin Allah laknat. Tetap nggak boleh ya. Tapi kalau yang namanya takdir miskin,
berusaha doa jadi kaya masih bisa, ya. Takdir bodoh jadi pintar. Nah, bahkan dikatakan kata Rasul, la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali bisa. Selalu. Nah, umur nggak bisa. Kalau umur ini yang dibilang umur panjang pendek itu berkaitan sama amal soleh. Ini buku yang saya pegang, buku dari buku ulama yang hidup abad ke-16. Masih ada bukunya sampai sekarang. Umurnya panjang ulama karena kebaikannya. Umur sih tetap 60, 70 kata Rasul umur umatku kan. Cuma yang dibilang umur panjang itu amal solehnya. Nah, jadi kalau kita mungkin umur kita nggak lama lagi, cuma beramal soleh lah. Contoh di perusahaan sini ya, mungkin kita nggak dikenal orang, ya, nggak banyak perbuatan baik kita, cuma maksimalkanlah. Satu waktu orang berkata pernah ada kita di sini kan. Jadi bukan umur, jadi kita bisa minta panjang atau pendek, enggak. Umur ditentukan sudah. Cuma yang dibilang panjang umur itu ketika umur bermanfaat. Ya. Ustaz, satu lagi dari saya. Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana menyeimbangkan antara profesionalisme sama terlalu ngoyo gitu, maksudnya dalam arti gini, ini saya misalkan nih sampai malam nggak sempat ngaji itu karena memang tuntutan gitu, bukan karena apa namanya, karena memang dari sananya tuntutan, memang pekerjaannya seperti ini gitu, jadi memang nggak sempat, sedangkan kita memang ada terikat janji, terikat persetujuan lah dengan suatu komitmen dengan perusahaan gitu. Itu nyimbanginnya itu gimana, Ustaz? Yang seperti itu. Iya, memang di Islam tuh ada perintah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Sehingga kalau memang berilmu dari awal, kita sudah ada bayangan nih. Kalau saya kerja di sana, perjanjiannya gini, kira-kira nanti solusinya apa ya? Harus ada bayang gitu. Dengan banyak masalah di kita ini, kita nggak mempersiapkan itu, tentu kena masalah. Yang ada survive, bertahan kita. Nah, bertahan itu dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kita sih pengen sholat di masjid, cuma kan perusahaan kita jauh dari masjid. Akhirnya bikin musola kan, yang penting berjamaah. As-sholata illa bil jamaah. Itu solusi namanya. Jadi bukan berarti kita nggak bisa berjamaah, gitu. Tetap bisa solusi kayak begitu. Atau banyak hal yang lain. Makanya sekarang lagi tren nih, ketika makin dewasa para pemilik perusahaan, kinerja kerja itu dilihat dari ibadah. Alhamdulillah ya, saya 12 tahun lebih di Pertamina, dan perjuangan pun berhasil. Pertamina pakai kerudung semua kan. Ya, kembali dari nol itu istilah kita sebenarnya gitu ya. Jadi bisa kalau mau usaha, apalagi kalau bos tahu kita punya talent. Ya insya Allah saya siap kerja di sini, komitmen jam 8, pulang jam sekian, oke. Tapi bos, sebelumnya saya minta maaf. Saya minta izin supaya saya nggak zolim dengan waktu. Saya pengen tiap azan saya sholat, apalagi asar. Karena asar ini Rasul mengatakan dengan tegas, antara ke sholat asar habis masana. Orang yang meremehkan sholat asar musnah semua kebaikan dari pagi. Jadi boleh ada obrolan itu, boleh. Karena pada akhirnya kan memang bukan maksiat, dan itu jaminan loh. Teman-teman sekarang pada ibadahnya Masya Allah. 2009 ya, perusahaan Total, perusahaan Pertamina, di rig-rignya itu ya, saya masuk ke rig-rig tambang-tambangnya Natuna apa semua tuh. Dulu itu masih boleh minuman keras. Hari Kamis sama hari apa tuh saya lupa, kita dikasih tuh hiburan-hiburan maksiat. Tapi setelah masuk dakwah, dahsyat, berubah. Bahkan mereka banyak jadi penghafal Quran karena di tengah laut, nggak ada hal-hal yang mengganggu dia ya. Ada bos-bosnya geleng pala. Dan berapa bos Perancis yang masuk Islam karena itu. Ya ternyata memang agama solusi. Kalau bos yang betul-betul berilmu, ya dia akan fasilitasi. Ya sekarang gimana mau jujur karyawan kalau ibadahnya berantakan kan begitu. Jangan diajak ngayal. Kita udah terlalu lama diajak ngayal sama presiden. Dengan minjem secara konvensional, negeri jadi makmur. Ngimpi di siang bolong. Itu riba. Sampai kapan mulia? Nggak akan pernah ada kemuliaan seperti itu. Makanya antum boleh ngomong, lo ibadah kok. Ya. Saya sempat pertontonkan sama teman-teman di Manly di Australia itu ya. Azan kan kita pakai jam Al-Fajr, di mana tiap waktu kan ada kedengeran ini berarti masuk sholat maghrib gitu ya. Sholat di mana Ustaz? Di sini.
orang pada rame. Ini kan pelabuhan kota itu kan, yang nggak mungkin sholat sih. Dan ternyata jadi dialog orang-orang bule yang lihat. Dan mereka welcome, gak ada masalah, cuma gak omongin aja. Insya Allah jadi baik. Allah. Fadhal lagi. Lagi. Makan siang. Silakan Ibu. Ya, yang terakhir mungkin ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ada moto yang mengatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Iya. Nah, bekerja seperti apa yang ideal dan sesuai dengan ibadah? Oh, Masya Allah. Ya. Ayo. Karena memang sebenarnya tuh bekerja ibadah itu buat orang laki tuh. Karena kalau perempuan kan hukum asal nggak ada wajib kerja. Cuma negeri kita ini kurangnya maksimal pemahaman laki-laki dalam hal itu. Soalnya hukum asalnya perempuan nggak wajib nafkah ke keluarga. Cuma mungkin dia membantu suami atau apa alasannya gitu ya. Jadi yang dibilang ibadah tersebut ya karena rezeki yang didapat itu akan menjadi sebuah kebaikan buat anak-anaknya. Kita kerja di perusahaan yang halal, maka gajinya halal. Tapi ketika kita kerja, kita tuh nggak sholat, hilang berkahnya. Nah, itu kalau sudah hilang berkah, ya cuma sekedar makan minum doang, nggak ada artinya. Makanya kita pengen nggak begitu. Makanya yang dibilang ibadah itu adalah ketika kita tahu dengan bekerja dapat rezeki yang halal, makin banyak peluang yang dikeluarkan kata Rasulullah, makin berkarakter anak-anak kita. Jangan heran kalau anak Pak tadi banyak jadi orang hebat. Anak pejabat malah menuhi penjara. Karena nilai pekerjaan tersebut. Itu yang dibilang ibadah. Karena kerjalah Allah kasih rezeki. Karena kerjalah Allah muliakan keluarga. Insyaallah. Makanya di sela-sela kita kerja ini ingat ada kewajiban. Jangan malah dibalik gara-gara kerja kita nggak ibadah, salah. Ya sekarang handphone gampang, Quran di handphone tinggal baca. Setiap handphone ada Qurannya sekarang kan. Tapi yang sering dibuka apa? Iya harus dibaca walaupun cuma 10 ayat, 10 ayat. Itu ibadah yang Masya Allah ya. Allah. Satu lagi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya terima kasih sekali di sini bahwa kemarin ada pengajian kan selalu sore-sore ya pada hari di siang, jadi saya bisa ngikutin. Alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah kita bersilaturahim, bisa mengikuti acara seperti ini bahwa malaikat pun akan menyaksikan kita. Yang saya mau tanyakan adalah ketika kita memahami surat Wa-anfusakum wa ahlikum nar diri dan keluargamu, ketika kita di lingkungan kita yang kurang baiklah anggap agamanya, apa kita harus pindah di tempat yang lingkungan yang lebih yang islami lah misalnya seperti itu. Sedangkan kita misalnya di lingkungan yang nggak baik itu, kurang baik itu, kita dibutuhkan. Ya, tadi kan di sini jelaskan adalah kita harus beramal soleh, dan kita ada hubungan juga, kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari pengaruh lingkungan. Iya. Seperti kita tanya. Sebenarnya ketika mata terhalang dinding, kita nggak tahu di balik dinding sedang apa anak kita, gitu ya. Atau kita bisa bersembunyi di balik dinding. Ketika telinga terhalang jarak, ya, tangan pun sama, kaki pun sama. Allah yang akan menjamin itu. Ada sebuah diskusi, Allah mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa idza sa'alani la utiyana wa idza ta'adana. Panjang tadi. Gini. Ketika seseorang bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, Allah jatuh cinta. Ketika Allah jatuh cinta, Allah akan jaga yang dia nggak bisa jaga. Telinganya, dia nggak bisa mencegah maksiat dari kuping, tapi Allah jaga telinganya. Dia mendengar, cuma nggak tertarik. Allah jaga matanya. Kita nggak bisa ngindarin maksiat, gimana Jakarta? Auzubillah. Nggak bisa, ya. Ya kita tinggal di negeri yang sudah begini. Itu dia tadi. Makanya ketika kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, kemudian kita juga nggak bisa tangan ini untuk nggak bermaksiat. Ada aja iseng sama orang lah ini itu kan. Kadang-kadang aduh
kaki juga sama, udah nggak mau Ustaz, cuma ada aja yang jemput gitu ya. Allah yang bakal jaga. Nah kalau buat anak-anak kita, keluarga kita di sini, jangan kasih yang syubhat apalagi yang haram. Jangan kasih yang syubhat apalagi yang haram. Famanit taqwa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Agama Islam, kehormatan, harga diri, anak dan keluarga. Ayo kita nyari rezeki yang halal. Ingat, bisa kita makan yang haram, bisa orang nggak tahu. Cuma ingat, ini kita ngasih ke keluarga, kita ngasih ke orang tua, anak-anak kita. Aduh, masya Allah. Kullu lahmin nabata min sukhtin anaru haqabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Nah, makanya mungkin perusahaan ini transfer gaji ke bank konvensional, bank ribawiyah. Antum siapkan bank syariah, transfer pindahin langsung. Antum belum bisa dong, ya menghindar, mau bilang apa ya? Syukur-syukur nanti lama-lama kita sedang mendakwakan terus sore ini, ya, sedang vokal menurut saya ini kemana-mana, karena memang kita pengen negeri ini mulia. Tidak ada kemuliaan dengan cara yang haram. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah kajian kita siang hari ini. Mungkin kita langsung ke sesi cendol. Soalnya tadi ada pengumuman gitu ya, ada sesi cendolnya. Ya, mungkin Ustaz. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Dalam lagi bisa dibuka di Al-Azifi channel. Ada sekian banyak kajian di YouTube. Nanti bisa dibuka Al-Azifi itu ALADZIE Victor IE atau AZV channel, AZV spasi channel. Ada ribuan kajian-kajian kita. Atau di Instagram di usb.bawazir, usb.bawazir. Itu mungkin bisa dapat informasi kajian lebih nanti insya Allah ya. Mungkin cuma ini bisa saya sampaikan. Saya minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita itu kan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.